Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alexander Repen di dalam video kali ini karena ada beberapa orang yang mempertanyakan kepada saya gimana caranya asuransi bisa membayar semua klaim. Padahal premi yang kita bayar itu terbilang murah dibanding klaim yang sudah ada. Misalnya contoh, saya premi 1,5 juta, tapi saya punya manfaat 30 miliar untuk asuransi kesehatan saya. Nah, ini saya akan menjelaskan secara sederhana banget supaya setiap teman-teman yang menonton, kita bisa melihat cara kerjanya asuransi itu seperti apa sih? Nah, kalau teman-teman belum pernah menonton video ini atau pertama kali melihat video ini, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Dan teman-teman bisa share ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi gini teman-teman, bisnis asuransi adalah bisnis mengambil alih resiko yang terjadi. Nah misalnya contoh resiko yang terjadi di dalam nasabah itu ditanggung full sepenuhnya oleh perusahaan. Nah makanya teman-teman dalam bisnis asuransi ini banyak hal yang mungkin kita tidak pahami, tapi ini sudah diatur sedemikian rupa supaya asuransi pun tidak rugi. Kita juga nggak mau kan ngambil asuransi di dalam sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini juga rugi. Jadi cara menutup resikonya gimana teman-teman? Jadi perusahaan asuransi menggunakan akumulasi dana premi nasabah untuk membayarkan atau menutup klaim nasabah yang ada. Gampangnya gini teman-teman, misalnya saya ambil contoh, ada sekumpulan pedagang, ada 100 orang yang tergabung di dalam asuransi dan mereka membayar premi masing-masing 3 juta satu orang. Nah akumulasi total premi yang terkumpul adalah 300 juta. Diperkirakan dari 100 orang pedagang ini, misalnya ada 5 orang yang terkena musibah. In case misalnya kita ambil contoh musibah COVID, dengan kerugian masing-masing 50 juta. Berarti 5 orang dikali 50 juta, total kerugiannya adalah 250 juta. Dari simulasi tadi teman-teman, kita bisa lihat kalau dalam kita membayar premi asuransi, tentunya kita nggak langsung klaim. Jadi ada orang lain yang klaim dan premi yang kita bayarkan itu seolah-olah kita kumpulkan menjadi satu, dan perusahaan asuransi mengelola uang itu untuk membayar klaim-klaim nasabah yang sudah ada. Dan penanggung atau perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung resiko. Apapun yang terjadi, klaim nasabah itu harus dibayar dengan perhitungan yang sudah dihitung oleh perusahaan asuransi. Makanya teman-teman jangan pernah khawatir atau takut, klaim saya dibayar nggak ya? Saya cuma bayar premi 1 juta, kok saya bisa dapat UP 1M? Nanti waktu saya meninggal, akan dapat nggak ya UP 1M? Nah, teman-teman jangan takut. Karena perusahaan asuransi sudah memiliki berbagai macam hitungan yang sangat detail dan jelas. Bahkan ini juga sudah distandarisasi oleh OJK. Makanya kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang risk based capital. Nah itu lebih kompleks lagi teman-teman. Jadi secara gampang tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya, perusahaan asuransi wajib untuk membayar klaim sesuai dengan polis yang berlaku di dalam polis teman-teman. Nah saya akan jelaskan 3 tahap sederhana proses dari nasabah sehingga dia bisa dibayar klaimnya oleh perusahaan asuransi. Nah poin pertama teman-teman yang asuransi harus lakukan adalah menarik nasabah. Jadi ketika nasabah sudah masuk ke dalam asuransi, maka si perusahaan asuransi ini wajib langsung mengalokasikan sesuai dengan polis yang diambil. Contoh misalnya nasabah A, ketika dia mengambil asuransi kesehatan, maka si penanggung atau si perusahaan asuransi, dia wajib mengalokasikan dana untuk asuransi kesehatannya dia. Kalau misalnya dia ada asuransi jiwa, langsung dialokasikan untuk asuransi jiwa. Jadi sifatnya tidak digabung teman-teman. Dan asuransi akan menanggung setiap kerugian kita sesuai dengan polis yang berlaku. Poin kedua teman-teman, yaitu adalah mengumpulkan premi. Jadi, penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk mengumpulkan premi yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulan atau setiap tahun kepada perusahaan asuransi. Nah, uang inilah yang tadi saya bilang di awal untuk dialokasikan atau disimpan atau diatur oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim sewaktu-waktu kita mengalami klaim. Misalnya contoh klaim kesehatan atau klaim rumah sakit atau klaim asuransi jiwa. Nah, lewat premi inilah makanya kita bisa menerima klaim yang sudah dibayarkan. Nah, poin ketiga teman-teman, tahap ini adalah tahap di mana perusahaan asuransi harus membayar klaim.
Jika nasabah terjadi resiko, maka si perusahaan asuransi atau si penanggung wajib membayarkan klaim kepada nasabah sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. Nah, makanya teman-teman, waktu di video sebelumnya saya sudah cukup jelaskan gimana cara supaya klaim kita bisa dibayarkan. Nah, dalam poin ini tentunya kita harus memasukkan data-data asli, data kesehatan kita yang sejujur-jujurnya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, supaya klaim kita bisa dibayarkan dengan lancar. Dan kita juga mesti melihat ketentuan-ketentuan klaim yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Nah, makanya teman-teman, untuk kita memiliki asuransi itu adalah meminimalisasi resiko, supaya ketika kita terjadi masalah di dalam resiko kesehatan atau resiko tutup usia atau kecelakaan atau sakit kritis, tentunya ada asuransi yang bisa menutupi kekurangan resiko keuangan tersebut. So, teman-teman, lewat video kali ini kita akan belajar dan memahami kinerja atau cara kerja perusahaan asuransi dalam membayarkan klaim. Thank you teman-teman, see you on the next video. Halo teman-teman, apa sih bisa openingnya, gue lupa. Masuk layarnya sama saya Oh, ya. Alvin di konten masing-masing. 1, 2, 3